Assalamualaikum sahabat sembilan. Salah satu kenikmatan manusia saat berada di surga adalah dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan puncak kenikmatan yang dirasakan oleh makhluk karena bisa melihat wajah Rabb-nya secara langsung. Hal ini tercantum dalam Al-Quran dan kitab-kitab akidah para ulama beserta hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai balasan keimanan dan keyakinan mereka kepada Allah sewaktu di dunia. Namun, bukan sebuah perkara mudah untuk bisa mendapatkan kenikmatan ini, melainkan dengan usaha serupa amal soleh saat menjalani kehidupan di dunia. Berikut ini 3 amalan yang bisa dilakukan manusia agar kelak di akhirat dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari 99 Channel. Iman dan ihsan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan ihsan menjadi pintu untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iman dan ihsan, seorang mukmin akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ibadahnya, seakan-akan dia melihatnya dengan hatinya di saat beribadah kepadanya. Maka ganjarannya adalah dengan melihat wajah Allah dengan mata kepala di akhirat. Penghulu ulama mazhab Hanabila Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimakumullah berkata bahwa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Yunus ayat 26 yang artinya, bagi orang yang berbuat ihsan ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Quran surat Yunus ayat 26. Nabi Muhammad SAW menafsirkan ziyadah, tambahan dalam ayat ini dengan melihat wajah Allah di surga. Wajah-wajah orang-orang yang beriman pada hari itu berseri-seri karena Rabb-nya melihat mereka. Quran surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Menjaga sholat subuh dan asar. Amalan selanjutnya yang dapat membuat manusia dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat adalah menjaga sholat subuh dan asar. Sholat merupakan ibadah wajib yang paling mulia dan bisa mengantarkan seorang hamba untuk meraih kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jabir radhiyallahu an berkata, ketika kami duduk-duduk bersama Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba beliau melihat ke arah bulan di malam bulan purnama seraya berkata, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak sama dalam melihatnya. Jika kalian mampu untuk tidak meninggalkan sholat sebelum terbitnya matahari, subuh, dan sholat sebelum termenangnya matahari, asar, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW menjelaskan secara jelas bahwa ada hubungan erat antara menjaga sholat dan ruqyah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dalam hadis ini menjelaskan bahwa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sekedar angan-angan, melainkan sebuah kepastian yang hanya akan didapatkan kesungguhan dalam beramal dan menjalankan ibadah. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita akan memperhatikan dan menjaga 2 sholat yang agung, yaitu sholat fajar atau subuh dan sholat asar yang memiliki banyak keutamaan dan berat bagi orang yang munafik. Berdoa merupakan ibadah yang mulia dan menunjukkan bagaimana kesungguhan hamba dalam meminta kepada Rabb-nya. Ternyata Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada umatnya sebuah doa agar bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Aku meminta kepadamu ya Allah kenikmatan memandang wajahmu di akhirat nanti, dan aku meminta kepadamu kerinduan untuk bertemu denganmu sewaktu di dunia tanpa ada mara bahaya dan fitnah yang menyesatkan.
Hadis riwayat Al-Nasai, Al-Bazar dan Ibnu Hibban. Baginda Rasulullah SAW memanjatkan doa ini dalam ibadah yang paling utama, yaitu salat. Semoga kita umat mukmin dalam senantiasa melaksanakan 3 amalan ini, karena tiada kenikmatan yang paling utama selain melihat Maha Berkuasa Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa untuk share video ini ke akun sosial media kalian agar yang lain juga tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.